Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di celotehan kita Asena Bercerita. Oke, kakak-kakak semua, jangan lupa pantengin di channel kita di Ardas Code. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. saya Muhammad Budiman sebagai Ketua Dewan Racana Abu Nuwas gugus depan 04079. Dan saya Ririn selaku Ketua Dewan Racana Rabiatul Adawiyah gugus depan 04080 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kakak dari program studi mana, Kak? Oke, saya dari Fakultas Syariah di Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, untuk yang pertama saya akan menjawab sedikit, yaitu yang pertama tugas dari Ketua Dewan. Yang pertama itu merancang atau merencanakan program kegiatan. Yang kedua mengurus dan mengatur kegiatan. Yang ketiga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada juga perekrutan anggota Racana baru, dan mungkin kakak bisa menambahkan. Oke, tugas dari Ketua Dewan Racana salah satunya dia juga mengkoordinasikan seluruh bidang untuk menjalankan program kerja, kemudian menjadi sebuah nakoda yang mana mengarahkan Racana ini untuk kemana begitu. Kemudian juga mengawasi bagaimana jalannya program kerja dari kakak-kakaknya, dan juga mensupport dan memberikan semangat untuk kakak-kakaknya menjalankan program kerja. Jadi itu jawabannya. Oke, feedback yang kita dapatkan. Nah, mungkin Kak Budiman terlebih dahulu. Oke, feedback yang kita dapat sebagai Ketua Dewan Racana untuk diri saya pribadi, salah satunya ketika saya di kelas, ya awalnya dulu saya itu orangnya nggak bisa ya berbicara di depan umum tuh masih kagok gitu kan, nggak bisa seperti orang yang ya menguasai forum begitu. Tapi dengan adanya pramuka atau mengikuti organisasi ini, khususnya juga Ketua Dewan Racana, saya bisa menjadi orang speaker atau menjadi orang yang bisa berbicara di depan umum dengan berani, kemudian dengan semangat, kemudian dengan aktif mengikuti perkuliahan, serta bisa sedikit banyaknya membantu kawan-kawan kita untuk lebih semangat lagi, karena seorang berpramuka itu orang yang bisa berani dan mengambil resiko itu dengan tanggung jawab. Maksudnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul sekali kakak. Feedback dari saya itu yang pertama, sebelumnya ya memang karena pramuka ini adalah tempat wadah yang memang di situ kita diberikan untuk mengasah skill atau kemampuan atau kreativitas kita. Nah, di sini juga kita disuruh mengaktifkan keterampilan diri kita, apa yang kita punya dan kita kembangkan. Nah, feedback yang saya dapatkan itu yang pertama adalah berani dan percaya diri. Nah, awalnya saya tuh orangnya malu-malu, tidak pandai berbicara. Nah, setelah saya bergabung di Gerakan Pramuka, feedback yang dapat besar sekali, keuntungan untuk diri saya ya adalah saya berani untuk berbicara di depan orang, di depan banyak orang. Nah, itu adalah salah satu yang memang saya benar-benar dapat di Pramuka. Perjalanan ini ya. Perjalanan ini. Perjalanan ini ya jauh sekali ya kak. Ya jauh. Saya dari Wajo. Kakak dari mana, Kak? Saya dari Ketapang. Oh, Oke. lebih jauh. Saya Kabupaten Mempawah, yang satunya Kabupaten Kabupaten Ketapang, yang menyeberangi pulau-pulau dan banyak pulau. sekali. Berarti saya melewati jembatan tol. Oke. Iya. Oke, untuk perjalanan selama di Racana, awalnya saya masuk itu pada tahun 2018 menjadi anggota Racana. Kemudian saya mengikuti pendidikan dasar dengan sangat, ya itu sangat momentumnya luar biasa sekali. Itu adalah momentum yang bagaimana tidak terlupakan, kita dididik, kemudian kita dilatih untuk bisa bertahan.
Kita dilatih untuk bisa bermental berani, bermental bertanggung jawab, kemudian bermental sosial dan sebagainya. Nggak bermental baja Kak. Tidak. Oke, kemudian pada tahun periode selanjutnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan di Racana itu sangat banyak sekali, luar biasa, karena Racana kita ini salah satu organisasi di internal kampus yang sangat aktif sekali ya Kak. Iya. Yang kita sangat aktif sekali berperan baik itu di internal kampus maupun di luar. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti. Salah satunya saya kemarin juga ikut ya kegiatan di latihan gabungan di UIN Walisongo ya Kak. Wow, mantap. Ya, UIN Walisongo, alhamdulillah kita dipercaya untuk mewakili kampus kita atau Racana kita untuk bisa mengikuti kegiatan nasional. Jadi kakak-kakak jangan lupa ya aktif terus untuk bisa berorganisasi, khususnya pramuka, karena pramuka ini sangat banyak sekali kegiatan yang menarik. Kemudian setelah itu tahun keduanya ya diamanahkan untuk menjadi ketua Dewan Racana ya Kak. Yang mana sebenarnya ketua Dewan Racana itu ya hanya sekedar nama, tapi yang paling terpenting adalah yang menggerakkan begitu. Seperti kata Baden Powell itu adalah leader is not position but a leader is a mover. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang bukan hanya sekedar nama ataupun posisi, tapi seorang pemimpin adalah yang menggerakkan, begitu kan? Baik, nah untuk perjalanan saya ini ya banyak sekali ya kalau mau diceritakan. Cuman mungkin lebih banyak pengalaman dari Kak Buiman lah ya. Masih banyak Kak Ririn kayaknya sepertinya. Perjalanan jauh ya. Nah, alhamdulillah untuk perjalanan saya di pramuka, pertamanya alhamdulillah saya berpramuka dari SD, dari siaga, pernah mengalami di tingkat pegalang. Nah, pegalang dari SD, masih di SMP pegalang lagi, dan alhamdulillah perjalanan itu tetap sesuai tingkatan penegak. Nah, alhamdulillah untuk sekarang saya sedang menduduki perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini adalah golongan di Pandega. Alhamdulillah untuk di perjalanan di Racana ini adalah suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri. Sebelumnya saya belum pernah menjadi ketua. Nah, alhamdulillah dengan tadi awal tekad untuk dari pramuka saya udah belajar berani ya tadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, untuk dari kepercayaan diri saya berarti saya harus masalah kan udah lama gitu kan, udah lama ikut pramuka. Nah, jadi inilah suatu peluang atau kesempatan buat kita yang memang kawan-kawan dan kakak percaya dengan kita. Nah, buat kawan-kawan yang lain juga mau jadi ketua apapun, mau jadi leadership apapun, nah jangan buang kesempatan itu dan ambillah. Nah, karena itu kesempatan tidak datang berulang kali ya Kak. Betul sekali Kakak. Nah, karena kalau di awal tuh pendaftaran, di akhir penyesalan. Iya, betul. Jadi untuk perjalanan saya alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, banyak sekali perjalanan yang saya yang tidak terduga. Nah, pramuka ini banyak tak terduganya karena kegiatan kita bukan secara istilahnya kalau kata orang Pontianak itu dalam kandangnya. Nah, untuk pramuka ini dia meluas dari tingkatan, pakai tingkatan dari ranting, dari cabang, dari daerah, nasional sampai internasional. Nah, pramuka juga tidak hanya di Indonesia ya kan Kak? Oh. Nah, ini jadi internasional. Jadi pengalaman saya banyak sekali lah, merugilah buat kakak yang tidak memanfaatkan. Salah satunya di perkuliahan ini, merugilah kakak yang tidak bisa bergabung di organisasi apapun, karena salah satu di pramuka ini banyak sekali yang kita dapatkan. Nah, salah satunya ya awalnya kita yang tidak pernah jalan-jalan, tapi dikarenakan pramuka kita bisa kayak salah satu Kak Budiman tadi, alhamdulillah. Udah jauh ya jalannya Kak ya. Alhamdulillah. Bapak Tilas kan tadi Kak. Iya. Nah, udah alhamdulillah. Nah, saya juga dulunya awal orang tua tidak setuju karena pramuka ini dikatakan sibuk. Sebenarnya itu tidak. Kita boleh sibuk tapi dalam keadaan kegiatan yang hal positif. Jangan menyibukkan diri dalam kegiatan yang negatif. Nah, itu sangat merugilah untuk pemuda bangsa karena kita nih adalah penyongsong bangsa yang akan ke depan. Nanti orang tua-tua kita yang
udah lengser. Nah, siapa kalau pemudanya tidak kuat dengan idealismenya dan mentalnya, bakal goyah dan roboh Indonesia ini. Betul sekali kakak itu. Alhamdulillah juga saya gara-gara pramuka nih, saya bisa berangkat ke Jakarta, saya bisa mengembangkan skill, kemampuan, keterampilan saya. Nah, dulunya saya melihat orang ternyata gini ya bawa acara tuh, ternyata gini ya kalau jadi MC. Nah, alhamdulillah gara-gara pramuka saya sering diajak untuk menjadi MC, baik dari tingkat ranting, cabang, daerah. Nah, karena cita-cita satu lagi untuk ke nasional, semoga ya, doakan. Amin. Nah, alhamdulillah kalau untuk daerah ini saya sudah sering sekali setiap event apapun untuk pramukanya, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi MC gitu, atau membawa acara. Nah, itu adalah suatu kebanggaan. Dulunya menghayal, merenung, ngapa saya tidak bisa seperti mereka. Nah, itulah tekad kuat saya harus bisa seperti mereka. Nah, alhamdulillah demi perjalanan prosesnya waktu saya bisa mencapai itu. Panjang sekali kan cerita. Jadi tidak merugi buat kakak dan kawan-kawan yang sekarang berada di gerakan pramuka. Sangat banyak keuntungan yang kita Sangat dapatkan. banyak lagi, keuntungannya sangat banyak sekali. Iya. Wow, banyak keluhan ya kalau di Banyak sini keluhan Kak? ya. Iya. Ini banyak pertanyaan seperti ini ya, maupun dari internal maupun dari luar ya. Iya. Oke, tipsnya tuh sangat mudah sekali kakak. Yang pertama, untuk memanajemen waktu antara perkuliahan dan juga organisasi maupun kegiatan aktivitas pribadi. Yang pertama, kakak harus ada schedule. Apa itu schedule atau jadwal untuk aktivitas kakak semua. Jadi kakak semua harus menjadwalkan secara rinci bagaimana aktivitas kakak selama 1 bulan maupun sampai setahun kalau bisa kak. Maupun manajemen dari keuangannya juga harus dicatat, harus ada schedule-nya, harus ada pembagiannya supaya manajemen tersebut tidak ya melenceng sedikit kak. Jadi tidak harus disiplin. Jadi disiplin itu tidak hanya waktu tapi disiplin dalam beraktivitas. Salah satunya misalkan perkuliahan dan juga ada kegiatan di pramuka. Bagaimana kakak-kakak harus bisa membagi atau melihat bagaimana program kerja atau kegiatan tersebut lebih diprioritaskan. Misalkan dari contoh misalkan musyawarah racana ya kak. Kemudian kakak ini harus wajib ikut dalam kegiatan tersebut. Sedangkan kakak masih kuliah. Tapi jangan takut, kita juga menyediakan surat izin untuk mengikuti kegiatan berorganisasi. Jadi seorang pramuka itu harus bisa memanajemen waktu. Perkuliahannya juga harus bisa terkendali. Di sisi lain juga organisasi juga harus maksimal. Maka kakak akan menjadi seorang yang mandiri kemudian yang bisa sukses. Alhamdulillah kak, kita juga ya nilai dari perkuliahan juga alhamdulillah masih di atas rata-rata. Bukan di atas rata-rata sih masih 3 ke atas alhamdulillah. Karena kita harus semangat kak ya, harus semangat dan juga memanajemen waktu dengan sebetul-betulnya. Jangan sampai kita ini menjadi malas kemudian kita harus lalai dan sebagainya. Itu harus dihindari dari manajemen waktu. Terima kasih kak. Nah, Oke, kakak Ririn. tips dari saya sesuai dari pengalaman saya dan juga salah satunya sulit kalau memang kakak atau kawan-kawan yang sedang beradaptasi di masa ini, memang dari di awal-awalnya memang sulit untuk menerapkan. Namun dengan lambatnya waktu, lambat tahunnya waktu, kakak bisa terbiasa akan hal ini. Nah, kita yang pertama sibuk atau banyaknya aktivitas itu karena sibuk yang dalam kegiatan hal yang positif. Nah, tips dari saya itu yang pertama, kakak harus semangat. Yang kedua, kita ini selaku aktivis harus menyeimbangkan atau membalanskan antara akademik dan non akademik, karena itu juga salah satu lontaran dari mak bapak saya. Jadi kamu boleh ikut kegiatan asalkan akademik dan non akademik harus diseimbangkan. Nah, dari situlah karena saya juga aktivitasnya bukan pas kuliah. Nah, itu udah dari SMP, SMA, nah hinggalah
sekarang. Untuk kuliah, kalau biasanya untuk cerita pengalaman dari saya itu ya kakak-kakak, saya rumahnya jauh kan, lumayan lah untuk jarak menempuh ke kampus itu 45 menit. Nah, jadi buat rumah-rumah kawan-kawan yang jauh ini jangan mudah mengeluh, intinya tetap bersemangat. Ingat tujuan kakak-kakak yang sedang turun dari rumah ini niatnya apa, untuk tujuannya apa yang mau ingin dicapai. Nah, salah satunya dari saya ini, tujuan saya harus bisa seperti orang lain yang bisa menjadi orang gitu. Nah, dalam artinya ya kakak jangan ngeluh. Untuk sebenarnya manajemen waktu ini bisa saja. Nah, pengalaman saya juga, saya setiap hari itu pagi-pagi nyatet dulu jadwal kegiatan saya, kuliahnya dulu dicatat jam berapa, terus aktivitas yang udah diketahui apa. Nah, selebihnya tuh kan itu mengkondisionalkan waktunya. Jadi saya juga yang lucunya nih Kak Budiman, setiap pagi saya tempel, takutnya orang tua ndak mengetahui saya kok pulangnya kadang malam atau apa. Saya tempel jadwal kegiatan saya per hari itu di depan pintu kamar. Sangat ya, kadang biasa lucu orang tua saya, "Ma, izin jam sekian mau ke sini." Nah, jadi orang tua salah satu juga tahu walaupun kakak tidak memberi kabar. Nah, itu salah satu mengurangi rasa khawatir orang tua. Dan di sini kakak bisa meluangkan waktu kakak, memanfaatkan waktu kakak sendiri lah. Gimana kalau kakak tuh bisa antara kuliah kan kita pagi. Nah, untuk aktivitas kita bisa menggunakan sore. Nah, dan bisa malamnya kita istirahat. Jadi gitu. Ini banyak dipertanyakan ya, karena mungkin yang sekarang yang udah merasa di dunia pramuka mungkin pramuka kan udah enjoy berapa gitu. Nah, untuk dari saya ini, nah ingat pramuka itu dulunya sering nyanyinya tuh kayak gini Pak Budiman, pramuka pramuki pramuka jalan kaki. Sekarang lihat kegiatan kita banyak sekali yang go internasional, jadi berubah lagunya, pramuka pramukri pramuka pramuki pramuka jalan ke luar negeri lagi, ndak jalan kaki, ndak. Nah, tapi saya tuh kayak sekarang tuh bawa ingat gitu, wah ternyata rugi sekali kawan-kawan saya dulu nyanyinya kayak gitu. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah banyak sekali ya pramuka-pramuka yang lepas dari pramuka, ada yang jadi pengusaha, dapat keterampilan dari pramuka. Nah, dan juga bisa jadi, ada juga yang jadi pejabat-pejabat. Nah, kayak juga kita di salah satunya di pembina purna di UKK Pramuka ya Kak, purna Racana. Ada yang jadi dosen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat sempit lah pengetahuan kakak kalau memandang pramuka ini tidak ada gunanya, istilahnya seperti itu. Padahal pramuka ini banyak sekali yang kita ini bisa menghasilkan uang, tapi kita tidak bisa mendapatkan uang dari pramuka, tapi kita bisa menghasilkan uang untuk pramuka. Jadi seperti itu Kak. Ya. Untuk prospeknya dari saya pribadi, ya dengan pramuka ini juga membuka wawasan kita ya Kak, ya, dan juga pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan di pramuka itu menjadikan prospek atau pemikiran kita itu terbuka. Contohnya misalkan dari segi pembagian atau kegiatan-kegiatan besar Kak. Ya. Jadi kegiatan besar kan kita rancang dari jauh-jauh hari. Kemudian ketika kita di masyarakat, maka banyak sekali program kerja atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita handle, kemudian kita menjadi bagian penting dari kegiatan tersebut. Dan juga salah satunya dari saya pribadi, ya planning ke depannya atau prospek yang akan saya lakukan. Contohnya di kampung, saya akan ya mengolah secara penuh baik itu alam, kemudian juga yayasan maupun pendidikan maupun sosial. Jadi kita naikkan Kak. Dengan pramuka kita harus menjadikan di kampung itu naik upgrade begitu. Di kampung itu jangan sampai ketinggalan.
SDM generasi mudanya harus dinaikkan. Ya karena salah satunya dengan kita belajar di sini, kita kumpulkan pengalaman kita, maka kita berikan contoh kepada adik-adik kita, kemudian teman-teman kita yang ada di kampung untuk bisa mengupgrade lagi bagaimana pramuka ini bisa maju, kemudian bisa bermanfaat di masyarakat. Karena salah satunya kalau Pandega Kak, kita ikut serta membangun masyarakat. Jadi jangan sampai kita ini ketinggalan untuk mengabdikan diri, kemudian mengimplementasikan pengalaman-pengalaman kita di pramuka. Dan juga buat kawan-kawan yang belum mengetahui pramuka di Pandega itu seperti apa. Nah, pramuka di Pandega ini saya sedikit info, kita bukan kayak seperti penegak atau penggalang yang setiap hari latihan. Kita emang ada jadwal latihan, namun tidak sama seperti penegak yang tiap hari latihan. Nah, dan juga di sini kita di perguruan tinggi memiliki kegiatan yang sangat ditunggu-tunggukan, khususnya di IAIN nasional. Nah, ini ada kegiatan kita forum ketua dewan, itu yang untuk ketua dewannya, kegiatan PTKIN-nya. Nah, untuk kegiatan KAK anggota maupun pengurus Racana atau perguruan tinggi se-IAIN nasional, jadi ada kegiatan PWN ya kan? Ya, PWN. Perkemahan Wira Karya. Nah, untuk penegak Pandega se-IAIN nasional. Senasional Kak. Ya, jadi sangat itu adalah salah satu kebanggaan buat kita. Nah, bisa bertemu kakak-kakak dan kawan-kawan pramuka se-nasional, se-Indonesia gitu. Iya. Kapan lagi kan Kak? Karena ada salah satu peluang kita untuk bertemu kawan-kawan dan kakak pramuka se-IAIN, perguruan tinggi agama Islam gitu kan. Nah, alhamdulillah wadah ini dinaungkan oleh gara-gara pramuka, jadi kita bisa bertemu gitu. Oke, di sini kan kita sudah berbicara nih Kak, ya bagaimana pengalaman kita dan juga bagaimana prospek, kemudian bagaimana ya feedback untuk diri kita pribadi. Ya, berarti kakak-kakak semua harus tahu lebih dalam atau mengetahui lebih dalam, maka harus bergabung dalam pramuka ya Kak. Iya. Supaya pramuka itu mendidik karakter, kemudian mencetak generasi-generasi muda yang berkarya dan bermanfaat bagi orang banyak. Untuk kakak yang sekarang di dalam gerakan pramuka, yang sedang menjadi anggota pramuka, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Nah, kata orang jangan cepat capek, tetap semangat. Intinya tuh buat kakak yang sekarang di pramuka, tetap untuk kegiatan ini banyak sekali yang bakal ada untuk untuk masa pandemi ini memang kita terkendala untuk kondisi ya kan Kak. Nah, sebenarnya tahun ini nih kegiatan nasional itu banyak sekali sehingga kita bingung kan Kak, siapa yang bakal ikut kegiatan ini, siapa bakal ikut, padahal kita udah semangat. Nah, untuk ini kita tetap bersyukur apapun kondisinya, insya Allah mungkin setelah ini ada hidayah dari Allah yang memberikan kita cobaan untuk saat ini. Nah, baik, inilah cerita dari kita. Celoteh banyak sekali kita bercerita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami, dari kita sebagai budak Melayu Pontianak. Nah, inilah bahasa kita untuk di khususnya Melayu. Nah, yang heran mengapa bahasa kayak gini gitu kan. Nah, inilah deh bahasa Melayu Pontianak. Mungkin kita akhiri ya Kak. Kita akhiri. Terima kasih. Saya tutup Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.